Irfan. Bagaimana responnya Pak Dr. Irfan? Junedi? Iya Pak, jadi bertunggu, nggak usah lagi ditunggu Pak Irfan. Tidak, bagaimana hasil komunikasimu dengan dia? Cuma di read pesanku Pak, cuma dibaca saja. Tapi tidak ada kata-kata mau masuk atau enggak. Tapi dibilang tadi sebelumnya, pastikan pembimbing 2 hadir. Nah, sudah. Kalau begitu tidak masuk lagi dia. Ya, oke, tidak apa-apa. Penting ada perwakilan dari pembimbing. Ya. Jadi sudah lengkap ini? Iya Pak, sudah. Ya, karena mungkin saya tidak terlalu lama juga ya, karena saya ini oke. Jadi kita mulai saja ya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. hormati semua tim penguji, Bapak Dr. Nasir Mangasing MSI, terus Sekretaris Ibu Gita Parista Esos MP, terus Bapak Dr. Muhammad Irfan MSI yang belum sempat bergabung, dan Muhammad Rifan di Esos MAP sebagai pembimbing 2. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahwa pada hari ini berdasarkan undangan bahwa Junaidi Krisna B101-17147 akan menyampaikan hasil penelitiannya yang berjudul implementasi kebijakan penerangan jalan di Kota Palu. Kira semua sudah ada di tangan naskah dari mahasiswa kita ini, sehingga saya kira momen atau kesempatan yang pertama diberikan kepada Junaidi untuk menyampaikan hasil penelitiannya. Kepada Junaidi dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada mohon maaf saya sebut namanya Bapak Dr. Sarudin Hattab MSc sebagai ketua penguji. Terus terima kasih untuk kita Farista Esos MAP sebagai sekretaris saya yang sudah bersempat hadir pada hari ini, dan terima kasih Pak Dr. Nasir Mangasing MSc yang sudah berkesempatan hadir untuk hari ini, dan Dr. Muhammad Irfan MSc yang mungkin untuk hari ini tidak berhalangan hadir. Dan terima kasih untuk Bapak Muhammad Roy Fandi Esos MAP yang sudah Ribut. hadir untuk hari ini. Jangan ribut. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan membacakan hasil dari segala hasil saya. Yang pertama, deskripsi lokasi penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, posisi geografis dan karakteristik wilayah, gambaran dinas perumahan dan pemukiman. Terus untuk bab 5-nya hasil dan pembahasan penelitian, implementasi kebijakan penerangan jalan umum Kota Palu, komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan untuk bab 6 penutup, kesimpulan dan saran. Baik. Di sini deskripsi Kota Palu. Kota Palu merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah dengan wilayah seluas 395,06 km persegi. Berada pada kawasan dataran lembah Palu dan Teluk Palu. Secara administratif, batas wilayah Kota Palu adalah sebagai berikut.
Sebelah utara Kecamatan Tanon Tofea, Kabupaten Donggala. Sebelah selatan Kecamatan Marawala dan Kecamatan Sigi Bromaru. Sebelah barat Kecamatan Pinofaro dan Kecamatan Marawala Barat, Kabupaten Sigi, dan Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Sebelah timur Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Motong, dan Kecamatan Tanan Tohia, Kabupaten Donggala. Wilayah Kota Palu terbagi atas 8 kecamatan dan 46 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Mantiklore, yaitu seluas 206,80 km persegi atau 52,35%, dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Palu Timur, yaitu seluas 7,71 km atau 1,95. Terus posisi geografis dan karakteristik wilayah. Ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah terletak di kawasan dataran lembah Palu dan Teluk Palu. Ibu kota Sulawesi Tengah memiliki 5 dimensi wilayah, yaitu wilayah pegunungan, wilayah lembah, wilayah sungai, wilayah teluk, dan wilayah lautan. Secara astronomis, kota Palu berada antara 0,36,0 derajat, 56 lintang selatan dan 119 lintang, 45 sampai 121 lintang 1 bujur timur, sehingga tepat berada di garis khatulistiwa dengan ketinggian 0,700 meter dari permukaan laut. Wilayah Kota Palu mencapai 395,0,6 km persegi yang terdapat 8 kecamatan. Merupakan gambaran Dinas Perumahan dan Permukiman. Merupakan kantor Dinas Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Kedinasan ini memiliki tugas sebagai pembantu urusan pemerintahan untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan bidang perumahan dan permukiman pada daerah Palu, Sulawesi Tengah. Adapun fungsi dari Dinas Perumahan dan Permukiman adalah merumuskan kebijakan bidang perumahan dan permukiman terkait dengan tugas dan fungsinya. Dinas Perumahan dan Permukiman sendiri mempunyai wewenang perizinan seperti pengurusan izin membuka tanah atau lahan, izin pengembangan dan penyehatan lingkungan permukiman, izin mendirikan bangunan atau IMB, pengawasan tata bangunan atau properti, dan izin lainnya bagi pengembang perumahan. Implementasi kebijakan penerangan jalan umum. Adapun penjelasan mengenai jumlah titik penerangan jalan umum program Palu Terang di tiga jalur yang mencakup keseluruhan Kota Palu dapat dijelaskan gambar di bawah ini. Hasil survei penerangan jalan umum. Yang pertama itu lampu jalan Palu tersebar wilayah ULP Kota. IDPL itu IDPL-nya 312100309994. Jumlah titik survei dari lampu jalan tersebar itu 644 titik lampu. Terus yang kedua, lampu jalan Palu tersebar. Di sini wilayah ULP Kamonji, bisa disebut nama lainnya. Terus IDP-nya 312200158640. Dia jumlah titik lampunya 393.966 bola lampu. Terus yang terakhir, lampu jalan Palu tersebar atau wilayah ULP Taweli. IDP-nya 312300044387. Jumlah titik lampunya 1058 titik lampu. Jadi total pemasangan bola lampu yang ditargetkan oleh Palu Terang ini, Pak, kisaran 11.468 titik lampu yang akan dipasang di Kota Palu. Komunikasi. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementer mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Sumber daya. Tidak hanya kejelasan dan konsisten perintah dalam implementasi kebijakan yang penting, tapi juga jika sumber daya yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan jumlahnya kurang memadai, maka implementasi kebijakan menjadi tidak efektif. Sumber daya kebijakan menyangkut jumlah dan kompetensi staf yang sesuai dengan kebutuhan, informasi yang relevan dan memadai tentang cara
untuk melaksanakan kebijakan dan penyelesaian lainnya. Berkaitan dengan implementasi kebijakan, adanya kewenangan yang memastikan bahwa implementasi kebijakan dilakukan sebagaimana mestinya, berbagai dukungan fasilitas termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan lainnya, di mana dengan adanya hal tersebut secara memadai dapat dilakukan pelayanan. Untuk poin ketiganya itu disposisi atau sikap dari para implementer merupakan faktor kritis ketiga di dalam pendekatan dalam studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan dapat berjalan secara efektif, tidak saja para implementer harus mengetahui dan untuk melakukan hal tersebut, akan tetapi mereka juga harus memiliki kehendak untuk melakukan kebijakan tersebut. Para implementer memiliki kemampuan dalam melaksanakan atau tidak sebuah kebijakan, akan tetapi mereka memiliki ketergantungan dengan pihak atas yang membuat kebijakan. Sikap-sikapnya akan banyak dipengaruhi oleh berbagai pandangan terhadap masing-masing kebijakan dan dengan cara apa mereka melihat kebijakan yang mempengaruhi kepentingan organisasional dan pribadinya. Untuk poin keempat, struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar operasional prosedur atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementer dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Untuk bab 6 sendiri, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang penerangan jalan umum belum berjalan dengan baik dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat, yaitu berupa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan juga struktur birokrasi, di mana dalam variabel komunikasi terutama di bagian penyebarluasan kebijakan, transmisi, dan juga kejelasan clarity. Dalam indikator penyebarluasan kebijakan, peneliti menemukan bahwa dalam hal sosialisasi mengenai program penerangan jalan umum tersebut belum tersebar secara merata kepada masyarakat dan juga belum rampungnya peraturan wali kota yang menjadi acuan umum dari Dinas Perumahan dan Permukiman, sehingga menyebabkan belum efektifnya pengerjaan dari Dinas Perumahan dan Permukiman itu sendiri untuk menyebarkan kebijakan tentang program penerangan jalan umum dan juga menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dengan jelas program penerangan jalan umum itu sendiri apa. Dan juga poin kejelasan clarity dari pernyataan dari implementer menyatakan bahwa dari Dinas Perumahan dan Permukiman telah melakukan proses pemeliharaan hal-hal yang berkaitan dengan kerusakan di PJU. Itu kami melaksanakan itu, tapi belum terlalu maksimal. Dan dari peneliti menyimpulkan bahwa sudah ada pernyataan dari Dinas Perumahan dan Permukiman mengenai tentang fleksibilitas kejelasannya. Dari indikator sumber daya pun pula masih sangat kurang, terutama dari sumber daya manusianya, di bagian kecukupan jumlah maupun kompetensi dan keterampilan staf, dan juga dari segi peralatan yang masih kurang, termasuk dari sarana prasarana yang tidak memadai, yang menyebabkan mobilitas dan Dinas Perumahan dan Permukiman itu menjadi terbatas. Di sini juga dari kompetensi dan keterampilan staf sangat mempengaruhi, lihat dari cukupnya staf yang mahir di bidang itu sendiri, sehingga jika ada masyarakat yang melapor tidak langsung diakomodasi. Lanjutannya, karena kekurangan ketersediaan pegawai dan juga dari Dinas Perumahan dan Permukiman harus melakukan survei terlebih dahulu untuk perbaikan maupun pemasangan lampu jalan, sehingga surat dari masyarakat tidak langsung di ACC, tetapi dilihat juga di lapangan apakah sudah layak atau tidak, dan juga terkendala di masalah biaya, di mana untuk pemasangan lampu sudah ditargetkan biaya untuk pemasangan dan perbaikan, sehingga jika ada satu kelurahan yang banyak minta diperbaiki atau disurvei dulu dari 10 permintaan, Dinas Perumahan dan Permukiman hanya akan memasang 5 bola lampu saja karena keterbatasan biaya. Dari indikator disposisi itu sendiri dari Dinas Perumahan dan Permukiman juga berupaya sebaik mungkin dan jujur sesuai dengan
tujuan, standar, dan isi kebijakan yang telah tentukan. Tetapi masih banyak masyarakat yang melakukan penilaian yang kurang baik dilihat dari kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman itu sendiri. Dan untuk yang terakhir, dari indikator struktur birokrasi, SOP penyebarluasan kebijakan sudah ada, tetapi tinggal penyampaian ke masyarakat yang saja yang masih kurang. Kalau melakukan kebijakan penerangan jalan umum itu dari Dinas Perumahan dan Permukiman, dari masyarakat masih banyak yang belum mengetahui SOP maupun isi kebijakan itu sendiri, sehingga menyebabkan masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai kebijakan penerangan jalan umum. Untuk yang terakhir, saran. Berdasarkan hasil penelitian yang juga dilaksanakan terkait dengan implementasi kebijakan penerangan jalan umum di Kota Palu, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut. Pada aspek komunikasi, perlu adanya penambahan terkait masalah sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Palu kepada masyarakat pengusaha kepada Dinas Perumahan dan Permukiman mengenai bentuknya penyebarluasan, dan juga harus secepatnya merampungkan aturan regulasi atau perwali agar kebijakan tentang penerangan jalan umum bisa berjalan dengan maksimal. Untuk pada aspek sumber daya, terutama sumber daya manusianya di bagian kecukupan jumlah maupun kompetensi dan keterampilan staf. Untuk itu sendiri, Dinas Perumahan harus mengikut sertakan maupun mengadakan pelatihan khusus pegawai yang baru maupun yang bertugas di bagian penerangan jalan umum agar pegawai dapat mempunyai kompetensi maupun kemampuan dalam mengerjakan maupun menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menjadi laporan dari masyarakat di Kota Palu, terutama tentang penerangan jalan umum. Dan juga perlu adanya anggaran khusus pada aspek peralatan, yaitu sarana-sarana untuk mendukung terwujudnya Perwali nomor 27 tahun 2017. Dari aspek disposisi, dari Dinas Perumahan dan Permukiman sudah bekerja dengan baik dan juga jujur dalam melaksanakan program penerangan jalan umum. Tetapi masih banyak pernyataan dari masyarakat tentang ketidakpuasan tentang program penerangan jalan umum sendiri. Maka dari itu, mungkin saran dari peneliti agar lebih meningkatkan kinerja maupun keefektivitasan dalam menjalankan kebijakan tentang penerangan jalan umum itu sendiri. Dan untuk aspek struktur birokrasi, perlu adanya penyebarluasan secara luas tentang SOP dari kebijakan penerangan jalan umum sendiri, agar masyarakat lebih paham dan mengerti tentang program penerangan jalan umum yang sedang dijalankan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Palu. Terima kasih. Ya baik, Junedi sudah menyampaikan hasil penelitian dari skripsinya, dan tentunya sebentar akan mendapatkan ya beberapa hal catatan dari tim penguji, ya baik yang bersifat pertanyaan mungkin atau yang bersifat verifikasi dan klarifikasi dari data-data yang Anda sampaikan ya dalam hasil penelitian ini. Mudah-mudahan Anda siap ya dengan catatan, alat tulis penulisnya, dan kalau perlu direkam supaya nanti dalam memperbaiki, yaitu tidak terlalu ya Anda pusing ya mencari saran-saran atau verifikasi dan klarifikasi ya dari tim penguji. Kepada tim penguji, untuk kesempatan pertama saya persilakan kepada Bapak Dr. Haji Nasir Magasin MSc. Pada Bapak dipersilakan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang Pak Dr. Sarudin Hatab MSc, saya hormati Sekretaris Komisi Pembimbing 1 dan 2, dan yang saya banggakan Saudara Junaidi Krishna. Pada permasalahan yang Anda tulis adalah masalah implementasi kebijakan penerangan jalan umum. Secara konstruksi judul ya, memang sudah bisa dipahami ya.
Tetapi dari segi konteks isi dan parameter apa yang diukur, yang diteliti, itu perlu kita beri pemaknaannya. Implementasi kebijakan penerangan jalan itu. Ada beberapa pertanyaan yang muncul ya. Yang pertama tentang leading sector. Ya. Siapa yang bertanggung jawab di penerangan jalan ini ya? Apakah dinas pemukiman dan perumahan atau PLN? Ya. Itu perlu dijelaskannya. Jadi yang pertama di situ kita harus tahu ya, siapa implementer dari ini. Ya. Apakah pemukiman atau dia PLN atau itu di situ kita kurang tegas di situ di judulnya itu kita pahami. Ya. Kemudian di dalam surat pernyataan itu ya, pernyataan tentang legalitas ilmiah dari tulisan Anda ini perlu nanti dipasang di situ materai ya. Kan belum di sini ya, membuat pernyataan itu belum ada materinya. Nah, kalau pernyataan begini harus dibuktikan dengan materai ya. Kemudian ya, Saudara Junaidi, dengar suara saya? Saya dengar, Pak. Oke. Coba kita lihat abstraknya. Abstraknya ini ya perlu direvisi kembali ya. Ya, logikanya itu pertama, penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penerangan jalan itu. Ya. Jadi implementasi penerangan ini kita harus melihat ya, apakah yang diimplementasikan itu adalah peraturan Menteri 27 2018 ya, tentang penerangan jalan umum di Kota Palu ya. Ya. Ataukah ada kebijakan ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah Palu tentang penerangan jalan. Ya. Kalau secara umum kita pakai ya, itu kayaknya kurang-kurang bagus ya, kurang-kurang menyentuh bagaimana mungkin aturan itu ya untuk mau kondisi Palu ya. Di Palu mungkin kita sudah membagi, mungkin ada jalan protokoler, jalan umum dan jalan ada jalan pemerintah, ada jalan dibuat rakyat. Itu kan semua harus memiliki penerangan jalan itu. Jadi itu nanti di situ ya. Betulkah yang mau diimplementasikan itu adalah peraturan Menteri 27 itu ya. Atau ada peraturan khusus untuk Kota Palu atau untuk Sulawesi Tengah. Ya itu yang perlu dianukan itu. Nah, kemudian masuk di situ tidak usah lagi permasalahan ya. Yang kita akan masuk di situ metode ya. Ya, metode penelitian apa yang digunakan itu ya. Ya, bagaimana metodenya ya. Metodenya, informannya dan lain-lain itu ya. Baru masuk ke teori. Teori yang digunakan, teorinya siapa? Ya. Kemudian hasil dari penelitian itu ya. Kemudian sudah hasil penelitian, beri kesimpulan sedikit situ. Kemudian kata kunci. Kata kunci bukan begini. Ya. Implementasi kebijakan dan penerangan jalan bukan itu yang menjadi kata kunci. Kata kunci itu adalah teori Edward Tree itu. Ya. Ya. Jadi itu komunikasi, ya, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Itu yang menjadi kata kunci. Karena itu yang menjadi bahasan itu. Menjadi kata-kata yang paling banyak kita ulas dalam skripsi Anda itu. Ya.
Kemudian ya sudah tadi abstraknya harus diperbaiki itu ya. Jadi harus ada alur pikirnya ya. Supaya kita bisa, karena abstrak ini merupakan jantungnya itu. Ya, jantungnya skripsi itu. Karena kalau di sini sudah dibaca, saya kira bisa diramalkan gambaran penelitian ini diarahkan kemana. Ya. Kemudian kita masuk ya dari lembar-lembar saja. Ya. Di kajian pustaka dan alur pikir. Ya. Jadi Anda tugaskan di situ struktur teorinya pertama adalah pengertian administrasi publik. Nah, begini. Dinda Junaidi, tidak usah pakai istilah pengertian. Ya, karena pengertian itu adalah satu definisi yang teori yang paling kecil dalam konsep teori. Ya. Jadi kita istilah pakai saja mungkin konsep administrasi publik atau perkembangan administrasi publik supaya kita bisa mengkaji administrasi publik itu dari paradigma-paradigmanya. Ya. Jadi dia di situ bagaimana perkembangan administrasi sampai sekarang ini ya. Jadi tidak usah pakai pengertian administrasi itu siapa membawa pemikiran kita ya membawa administrasi itu dalam artian tertutup dalam pengembangannya itu atau analisisnya. Nah. Kemudian masuk di situ konsep kebijakan, tidak usah pakai pengertian ya. Ya baru kebijakan publik ya. Atau begini ya. Langsung kebijakan publik saja, tidak usah kebijakan. Ya. Pertama kebijakan publik ya. Ya, baru implementasi kebijakan. Baru model implementasi kebijakan. Baru mungkin masuk ke teori empiriknya adalah penerangan jalan umum. Ya, itu. Kemudian kita masuk ke latar belakang. Junaidi, ya, di latar belakang itu ya belum nampak kita lihat ya apa filosofi masalah atau apa yang mendorong ya apa keinginan dari Junaidi mau meneliti masalah penerangan jalan ini, apa masalahnya ya masalah filosofisnya itu harus ya apakah karena jalan itu gelap ya apakah karena sarananya ya jalan kan di Palu ini lampu jalan umum itu belum apanya. Yang paling bermasalah Junaidi, makanya saya katakan tadi, betulkah ya aturan ini Menteri 27 itu ya kan kita pusatnya sumber listrik yang ada di Poso. Tapi mengapa di Palu mati-mati terus ini lampu jam ini atau tidak ada anunya ya. Di jalan itu tidak maksimal ya. Ya, sebenarnya Palu ini harus terang betul. Ya. Karena Palu ini nanti indah kalau dilihat malam. Kalau siang enggak, makanya memang bagus penelitian ini saya dukung gitu. Ya, cuma masalahnya ini ya pengaturan lampu ini apa belum bagus ya. Terutama dari Junaidi, bisa Anda memberikan saran itu bahwa lampu ini harus diberi semacam variasi-variasi. Ya, seperti mungkin di kota Parepare, di kota Palopo, ya. Masa lampu kita di Palu ini lampu monoton. Artinya asal digantung saja. Tidak ada variasinya. Bagaimana kalau dipasang di kota yang berkedip-kedip itu? Ya. Ya, yang punya warna-warna. Itu kan enak dilihat itu, dipandang dan itu ada apa nuansa keindahan. Nah, coba ada juga saya bagus masalahnya sudah dilihat bahwa kalau penerangan jalan itu tidak bagus maka akan muncul pencurian, muncul perugelan apa dan lain-lain. Ya itu. Ya arti tempat-tempat orang anak-anak muda ya itu.
Ya, jadi itu bagus tentunya itu Junaidi, tapi nanti ditekankan apa masalah yang paling mendasar di penerangan jalan umum di Kota Palu itu. Nah, itu jadi. Dan mungkin sarankan di situ nanti supaya kota ini pemerintah kota studi banding. Ya, studi banding tidak usah ke Jawa, ke Parepare saja atau ke Palopo. Ya, terlalu jauh kalau ke Jawa. Iya, kalau ke Palopo hanya naik mobil, ya naik mobil juga bisa ke Parepare. Lihat itu kota-kota Parepare itu. Bagaimana indahnya Parepare di malam itu. Bagaimana indahnya kota Palopo dalam malam itu. Nah, coba ini. Palu apa? Nah, ini yang kita perlu. Bagi saya salut Dinda ini bisa ya menulis hal seperti ini yang merupakan langkah dilihat dan sangat menyentuh pembangunan itu ya di Kota Palu itu. Nah itu nanti Junaidi diperbaiki kembali di latar belakangnya itu dipertajam itu apa masalahnya di Kota Palu ini. Ya itu yang jadi kemudian itu. Nah, sudah tadi kita masuk ke matriks ya di halaman 11. Tulisannya itu judulnya di atas pakai matriks perbedaan atau persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti. Ya, jangan begini matriks penelitian terdahulu ya, dibedakan itu. Nah, kemudian nanti Junaidi pada akhir tabel atau di luar tabel Anda ya membandingkan apa perbedaan persamaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian Anda sehingga nampak ya apakah ada temuan-temuan baru ya apakah ada temuan-temuan yang spesifik ya dari penelitian yang terdahulu. Nah, mungkin bisa Anda temukan bahwa penerangan di Kota Palu ini hanya sekedar sekedar pemasangan lampu tapi tidak punya keindahan. Ya. Nah, ini yang ini. Karena penerangan sebenarnya ini merupakan cahaya keindahan kota. Ya. Kalau ini ditata dengan baik penerangan umum ini. Ya. Nah, mungkin disitulah mungkin ada kebijakan yang sudah keluar tapi tidak dijalankan. Itu Junaidi harus cari itu. Jangan-jangan ada. Nah, itu yang dicari itu, Dinda harus cari itu. Nah, kemudian di dalam matriks itu, ya Junaidi dibedakan di situ. Ya, fokusnya oke, metodenya, teorinya tidak ada. Ya, di kotak-kotak itu ada fokus penelitiannya, metodenya, teorinya, dan hasilnya. Ya. Ya. Hasil penelitian tidak usah lagi persamaan perbedaan, akan muncul sendiri. Ya, kan sudah di atas itu perbedaan dan persamaannya. Jadi kolom-kolomnya itu hanya ya apa judulnya itu fokusnya, metodenya dan teori dan hasil. Baru dijelaskan di bawah tadi itu. Ya, nah, begitu ya kita lihat. Nah, kemudian ya, di landasan teori tadi sudah ya sampaikan di situ ya penerangan jalan sudah bagus ya. Nah, ini juga apa di apa namanya tadi sudah dicantumkan, saya sudah lihat Junaidi ya Pak. Anda apa Dinda harus kotak-kotak ya, harus buatkan tabel-tabel ya. Jalan ini, jalan umum sudah sekian yang dipasang lampu umum, apa? Nah, lampu penerangan umum ini apakah kebijakan pemerintah atau inisiatif masyarakat? Nah, kan banyak juga lampu-lampu inisiatif masyarakat itu di Kota Palu itu, terutama di perumahan-perumahan ya itu. Nanti ya, tapi Anda katakan jalan umum, penerangan umum.
Tapi penerangan umum itu diklasifikasikan, misalnya jalan ini sekian partisipasi masyarakat, sekian untuk apa kebijakan pemerintah atau inisiatif pemerintah itu. Nanti di kolom supaya kita tahu berapa persen. Memang sudah saya lihat tadi sudah sekian misalnya jalan ini itu lebih bagus, mungkin juga diklasifikasi lagi mana yang partisipasi masyarakat, yang mana itu dijelaskan kembali. Kemudian ini juga sudah ada beberapa di halaman itu, halaman 36. Nanti dilihat kembali ya, Junedi. Ya, Pak. Ya, jangan-jangan nanti rujukannya ada di sini di halaman 36, bukan yang rujukan menteri itu. Nanti dilihat ya, nanti kita lihat di situ. Kemudian kita lihat lagi alur pikir. Alur pikir sudah bagus, ya. Tentang teori yang digunakan. Tetapi lebih bagus lagi, Junaidi, kalau masukkan 2-3 teori di situ di alur pikir, supaya ada pembanding. Pembanding artinya mengapa Junaidi tertarik mengambil teorinya Edward Tree? Ya, tiba-tiba muncul begitu, tidak ada pembanding-bandingnya. Ya, siapa tahu mungkin ada teori yang lebih relevan, lebih cocok dari teori itu. Nah, tetapi Anda fokus bahwa saya memilih teori ini karena cocok dengan kondisi atau lapangan penelitian saya dengan teori Edward Tree. Ya, karena begini, meletakkan teori itu tergantung dari data. Ya. Apakah cocok data yang kita kumpulkan itu dengan teori sebagai analisisnya? Kemudian metodenya. Nah, kalau 3 ini sudah bagus hubungannya, metode, teori, dan data, saya kira sudah itu ya. Data di tulisan Junaidi bagus, data-datanya sudah lengkap ya. Nah, dengan apanya itu tadi, dengan jumlah-jumlah lampu dan lainnya itu ya, itu di situ ya, dilihat. Nah, kemudian kita masuk dalam gambar ya. Junaidi, Ya, Pak. kita Dinda lihat di dalam gambar itu, jangan implementasi kebijakan Edward Tree di atas, dikebawahkan itu anunya. Ya, jadi di atas itu implementasi kebijakan penerangan jalan, komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur, baru pendapat Edward Tree. Jangan di atas ya. Jangan di atas, karena nanti seakan-akan itu yang dibahas itu. Edward Tree mau diteliti, padahal itu hanya alat analisis ya, yaitu. Jadi makanya dibawa ke aja. Ya, terwujudnya penerangan jalan umum di Kota Palu. Ya, saya kira terwujudnya itu artinya mungkin tercapainya mungkin itu ya, mungkin itu. Nanti bisa di situ difilosofikan itu. Nah, kemudian di definisi konsep. Definisi konsep tadi sudah bagus ya, sudah sesuai, sudah, cuma terlalu panjang ya, terlalu panjang itu hasilnya. Namanya definisi konsep itu bagaimana mengoperasionalkan teori yang ada dengan fakta lapangan itu. Karena di sini pedoman untuk membuat wawancara, cuma ada bukan kesalahan, bukan kesalahan, tapi belum lengkap. Daftar pertanyaan itu jangan cuma 1. Misalnya komunikasi harus 3 di situ, karena di situ diminta kejelasan, komitmen dan lain-lain itu ada 3 kan isinya di situ. Jadi 3 juga pertanyaannya. Sumber daya juga ada 3 isinya, itu 3 juga pertanyaan. Ya supaya analisis Anda lebih terbuka. Ya di situ jangan hanya 1. Nah, dicocokkan dengan di definisi konsep. Nah, bagus sudah itu. Kemudian kita masuk ke apa namanya di situ.
Gambaran umur lokasi penelitian. Junaidi, Ya Pak. ini mau diteliti di semua kota Palu? Atau ada semacam tempat-tempat apa khusus untuk mau diteliti atau keseluruhannya? Untuk satu kota Palu Pak, kalau saya Pak. Asal kota Palu, wah kira-kira bisa catat semua itu? Jadi Pak begini Pak, saya Iya ya, oke ya. dari 8 kecamatan, dari 4 kecamatan tuh, saya ambil Iya. ambil sampel 8 dari 8 kecamatan, ada 8 kelurahan betul. Sambil 4 kelurahan saja sebagai Pak, perbandingan. Oh, perbandingan, oke, ya betul. Jadi perbandingan artinya yang lampunya bagus, yang tidak menjadi banding-banding ke bawah, kenapa di sini bagus, kenapa di sini yang belum jalan aturannya, implementasinya, dan bagaimana implementernya ya bagus. Oke. Nah, kemudian ada di dalam itu jangan masuk isi dalam itu peraturan itu, lampirkan, bisa jadi lampiran. Iya, kan dikasih pindah saja, supaya nanti jangan seakan-akan aturan menjadi pembahasan, nanti dilihat itu. Nah, karena saya lihat ini, berapa halaman ini yang ini baru masuk di yang kan. Junaidi, ya Pak. Kita lihat di analisis Anda pertama komunikasi. Komunikasi yang Anda maksudkan di situ komunikasi apa ya? Apanya yang mau dikaji di situ, ditulis? Komunikasi, bentuk komunikasi antara Dinas Perumahan dengan masyarakat Pak. Masyarakat. Ya. Jadi apanya di situ? Konsistensi, kejelasan, dan apa lagi? Clarity, konsistensi, dan dia punya ya itu lah ya. Bagus. Nah, oke. Nah, itu yang mau diteliti itu Nah, seperti apa konsistensi? Bagaimana kejelasan komunikasi tentang itu? Apa masyarakat paham? Apa masyarakat diam saja lihat itu? Apa ada atau tidak, diam saja. Iya. Atau dia bertanya-tanya kenapa tidak ada di sini, tidak ada lampu penerangan jalan begini-begini. Nah, baru itu kan haknya masyarakat bertanya, karena itu membayar listrik ada ikut di situ tentang perawatan dan pemasangan lampu jalanan umum itu. Situ nanti dia. Nah, sumber daya juga ya cuma manusia sarananya diperjelas itu. Ya, oke. Nah, transmisi bagus, oke. Penjelasan tentang umum ini saya salut ya, Junaidi bagus ya. Sudah, saya tidak perlu lagi di situ ya. Yang cuma saya persoalkan ini Junaidi, Anda katakan di bab 4, berapa itu? Hasil dan pembahasan. Mana hasilnya? Coba. Junaidi, mana hasil penelitian Anda? Tentang penerangan jalan umum. Mana hasil penelitiannya? Datanya, mana datanya? Seperti apa, berupa apa ini Pak, kalau hasil penelitiannya? Artinya berapa yang terpasang dengan baik lampu ya di jalan ini sekian, di jalan ini sekian, tahun apa? Ada itu. Kalau untuk itu Pak, jadi kan dari Dinas Perumahan dan Permukiman ini sendiri baru mendapatkan tugas 4 tahun ini. Yang sebelumnya itu tugas dari PU. Jadi Pak dari Dinas Perumahan ini sementara menyesuaikan sementara menyesuaikan Pak. Jadi aturan perwalinya pun belum jelas, belum rangkup. Jadi bilang dia punya pemilihan ketua sih semacam dia punya, kalau dibilang dia punya
pekerja saya masih banyak yang kayak semacam masih pekerja baru. Jadi kalau dibilang Pak masih menyesuaikan semua, entah dari dia punya sumber daya, entah dia punya aturan regulasi dan lain sebagainya Pak. Kalau dibilang lampu jalannya yang terpasang apa semua, orang bilang orang sementara proses. Setiap saat tanya begitu, orang bilang sementara proses terus Pak. Nah, oke. Ya bagus lah, itu sudah temuan penelitian toh ya, oke bagus. Tapi nanti dicantumkan sedikitnya nanti biar berapa saja, yang penting nampak wah ini ya. Nah, baru diulas melalui bahasa apa wawancara dengan informan. Kalau yang informan begini, ya, lihat buktinya adakah? Nah, yang dikatakan si A dan si B tentang itu, itu maksudnya hasil penelitian. Oke. Nah, tidak begini. Coba kita lihat tanunya di kesimpulan. Ya, kesimpulan itu dicari aspek yang mana belum jalan. Kalau semua, oke lah. Ya, apa komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur, ya apa yang belum maksimal dalam implementasinya itu. Apakah semua atau hanya ada yang sudah jalan bagus. Nah, kemudian yang tidak jalan itu diberi saran. Ya, jangan lain yang disimpulkan, lain disarankan. Harus ada hubungannya itu dengan pembahasannya. Oke. Kemudian lampiran-lampiran itu baru. Ya. Dari gambar di atas tertera gambar di Jalan Nuri. Bagus. Halo, Junedi. Ya Pak. Saya sekarang di Jalan Nuri ini menguji. Anda disinggung di sini Jalan Nuri. Jalan Ya, Balai Kota Kelurahan Tanah Madindi cukup sesuai dengan yang dikatakan olehnya. Kan di sini baru-baru terjadi kebakaran. Ya, beberapa lampu umum itu terbakar. Kedua, tumbang, hancur karena pohon besar yang tumbang. Ada saat lihat di sini di Jalan Nuri Tanah Madindi itu ya. Nah, itu semua nanti ya. Kenapa mungkin keamanannya kita bisa lihat kalau lampu dipasang juga tidak sesuai dengan pohon juga sudah ya. Ya, itu juga kan jadi masalah semua itu di dalam ini. Penerangan ada tapi tidak ada sinarnya. Kenapa? Karena pohon yang lindungi. Ya, itu semua dianukan semua itu, penerangan itu. Saya lihat gambarnya apa? Junaidi. Ya Pak. Nanti berwarna supaya jangan gelap. Ya, jangan kan penerangan jangan gelap. Baik Pak, nanti saya perbaiki. Iya, harus terang. Soalnya Baik, sudah. Nah, saya kira itu lampiran transkripnya. Saya kira itu tulisan Anda sudah bagus ya. Ya tinggal sudah dipoles-poles kembali, terutama data-datanya yang dipertegas kembali, abstraknya diperbaiki, data-datanya dilengkapi, dan teori juga diperbaiki susunannya, ya di kalimat-kalimatkan yang bagus. Ya, saya kira itu yang saya bisa dapat sampaikan. Ya, koreksi teknis, substansi, mudah-mudahan ya jangan terlalu lama ya, kalau bisa 1 minggu sudah bisa maju tutup ya, karena ini yang bagus ya, apalagi cuma saya sarankan soal Junaidi ini perbaiki tulisannya karena ini kebijakan yang kita harus kritik secara akademik yaitu. Nah, dan di Palu memang ini ya kalau bisa studi banding aja, studi banding ya tentang penerangan jalan umum ya. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Ketua. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pikir untuk data-data perbaikan dari dari pembahas utama tadi, saya kira ini sudah mencakup ya seluruh aspek ya, baik dari aspek abstraknya tadi yaitu sudah diberikan ya bagaimana membuat abstrak yang baik ya. Nah, sehingga harapan kita Junaidi
bisa menghasilkan abstrak yang sesuai dengan teori atau sesuai dengan panduan penulisan skripsi di fakultas kita. Kemudian yang berikutnya tentang masalah latar belakangnya tadi, itu perlu dipertajam lagi supaya argumen-argumen ya, untuk melakukan penelitian ya itu lebih logis lagi ya, lebih lagi. Kemudian ya sampai ke persoalan penelitian atau teori tadi sudah diberikan saran juga bagaimana menyusun teori yang dianggap penting, seperti pengertian tadi itu sebaiknya ditinjau kembali. Dan ini saya kira momennya untuk dibahas ya dengan pembimbingnya. Ya. Ya sampai tadi ke persoalan data dan data dan pembahasan. Jadi hasil dan pembahasan itu ya ini memang perlu lebih diperdalam atau dipertajam ya, dan lebih lengkap ya, sesuai dengan teori yang Anda pakai atau yang Anda gunakan itu. Nah, sampai ya ke persoalan tadi kesimpulan dan saran-saran, nah ini menjadi pertimbangan ya. Dan siapa? Ya. Oh iya, coba. Ya. Kemudian terkait ya dengan lampu jalan itu, memang lampu jalan di Kota Palu ini ya kasarnya atau sederhananya ya kita hanya melihat dari aspek yang penting terpenuhi ya. Tetapi kalau bicara estetika, saya kira masih jauh dari hal yang kita harapkan itu tadi. Nah, bahkan ya ada lampu jalan, ada tiangnya, ya, tetapi kemudian tidak berfungsi. Nah, itu saya kira memberi peluang ya kepada masyarakat ya, itu untuk melakukan ya, kegiatan-kegiatan yang terlarang itu ya, atau katakanlah tindak pidana. Nah itu bisa saja karena ya itu tadi lampu jalan yang tidak bagus itu ya. Nah saya kira Junaidi ini akan menambah, Anda sudah penelitian dan saya kira tadi sudah diberikan respon. Kemudian perlu penguatan ya dari data dan kemudian penjelasan ya, konsistensi ya yang harus diperhatikan juga. Kasus-kasus yang disampaikan tadi pembahas utama itu saya kira salah satu alasan, salah satu data yang dianggap penting untuk dibahas oleh Junaidi sebagai peneliti tentang lampu jalan, penerangan jalan ini. Karena memang ini jadikan nanti tujuannya untuk dijadikan dasar dalam menetapkan kebijakan-kebijakan. Momennya sekarang kan wali kota baru ini ya, saya kira sangat mengharapkan adanya masukan-masukan untuk bagaimana kota Palu ini ya tadi paling tidak sama dengan kota Palopo, sama ya misalnya ya dengan ya kota-kota ya lain misalnya yang lampu jalannya yaitu menghibur dan juga ya menjadi objek wisata ya bagi wisata lampu lah ya, wisata lampu yang ada di beberapa kota. Jadi saya kira cukup di Makassar saja atau di Sulawesi Selatan bisa dijadikan sebagai perbandingan lah ya. Kota Parepare, saya kira kemudian tadi kota Palopo, dan saya kira bisa dilihat juga bagaimana di kota
Kota Bantaing misalnya itu ya. Saya kira Junaidi, ini adalah harapan untuk ya di follow up oleh Junaidi lebih baik ya, lebih serius dan lebih sungguh-sungguh, sehingga nanti ini akan menghasilkan sebuah penelitian yang bermanfaat untuk memperbaiki ya, termasuk di Jalan Abadi ini. Jalan Abadi ini di jalan saya ada tiangnya, tapi kok tidak ini. Yang saya lihat itu ada lampunya hanya orang-orang tertentu saja. Nah, orang yang masuk kategori luar biasa, nah kita ini yang kategori biasa-biasa saja, ini sepertinya dibiarkan saja tiang ada tetapi anunya tidak. Ya oke. Selanjutnya kepada Gita Parista Esos MAP bisa memberikan masukan-masukan. Pada Gita dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Dr. Sarudin Hattab MSI, yang saya hormati Bapak Dr. Haji Nasir Mengasi MSI, yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Irfan MSI yang tidak sempat hadir, yang saya hormati Bapak Muhammad Roifan di Esos MAP, dan yang saya banggakan adik kita Junaidi Krisna. Baik, Junaidi itu tadi sudah dicatat semua ya, direkam? Sudah. Ya. Jadi di sini saya memberikan saran, ini teknik penulisan ya. Masih banyak teknik penulisan ini tidak sesuai ya. Coba Junaidi lihat daftar isinya. Daftar isi itu tidak beraturan. Jadi dia coba lihat itu dari daftar isi halaman depan sampai ke belakang. Ya. Margin spasinya masih tidak sesuai. Ya. Junaidi? Ya. Kemudian di pernyataan itu diberikan materai terus ditanda tangan. Ya. Baik. Kemudian di daftar tabel sama daftar gambar. Ini tidak beraturan, tidak ada nomornya, tabelnya, halamannya. Nah, kemudian tidak usah ada sudah kan di atas sudah ada daftar tabel, jadi tidak usah lagi di situ tabel 2.1, langsung 2 nomor, kemudian di bawahnya 2.1 matriks penting terdahulu. Kemudian selanjutnya seperti itu semua. Jadi sesuai. Ya. Baik. Begitu juga di daftar gambar, Junaidi. Nah, ini ada beberapa yang Ibu lihat. Ibu cari halamannya tidak ada. Dari halaman 41 sampai halaman berapa itu tidak ada halaman. Halamannya di atas, terpotong mungkin. Ya, dari halaman 41 sampai halaman berapa itu tidak ada. Nah, kemudian di tabel, di daftar tabel itu seharusnya tabel 4, di sini kamu menulis tabel 4.1 ya, di daftar tabel. 4.2, 4.1 di situ kamu tulis, tapi seharusnya 4.2 karena dia masuk di daftar tabel di bab 4 tapi yang kedua. Itu ya, halaman 55. Sudah? Ready? Nah, di halaman 32. Coba lihat halaman 32. Model implementasi kebijakan Edward III. Ya. Nah, di sini kan gambar 2.1, 3.1. Ini maksudnya apa? Yang terlalu banyak gambar berapa sebenarnya? Ya. Diperhatikan itu ya. Nah, dari halaman 40
Itu lihat halaman 40, 41 sampai halaman berapa itu tidak ada, 69 tidak ada halamannya itu. Jadi perhatikan semua teknik penulisannya. Jadi ikuti buku panduan, ya. Nah, Baik. kemudian di ini juga waktu dan jadwal penelitian. Kenapa tidak dimasukkan di lampiran? Kenapa tidak ada? Sudah? Junaidi? Nanti itu dimasukkan ya, supaya bisa dilihat. Waktu dan jadwalnya itu kapan? Proposal, seminar hasil, sampai tutup. Kapan? Dan berwarna ya. Berwarna gitu ya. Tabel waktu dan jadwal penelitian dilampirkan. Nah, itu. Kemudian ini juga apa ini? Daftar gambar bagan struktur. Lihat itu di halaman berapa itu? Tidak ada halaman ini. Halaman 68 atau apa ini? Karena sebelum halaman 70 itu kalau bisa di apa ya? Berdirikan saja, jangan gini. Soalnya halamannya susah dicari. Ya. Baik. Dan yang terakhir gambarnya di apa? Fotonya kasih berwarna supaya kelihatan jelas. Ini karena ini gelap, tidak kelihatan. Sudah Junaidi? Baik. Jadi apa? Bisa konsultasi langsung lagi dengan pembimbing ya. Perbanyak membimbing. Ya, baik Pak, mungkin itu saja dari saya Pak. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Junaidi ada tambahan untuk kelengkapan skripsi Anda ya, sebelum maju di babak berikutnya atau episode berikutnya, itu ujian tutup, yaitu tentang kelengkapan ya, kelengkapan dan konsistensi dan juga yang terkait dengan masalah warna foto-foto itu tadi ya. Saya kira ya foto ini meskipun ya pendukung saja, tapi itu kan dokumen, jadi perlu jelas jelas warnanya, jelas orangnya ya, supaya tidak menimbulkan ya permasalahan tadi. Selanjutnya kepada Pak Roy, saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan yang terhormat tim penguji komisi pembimbing yang hari ini alhamdulillah masih sehat. Siapa lagi namanya saya lupa. Siapa namamu? Junaidi, Pak. Junaidi, ya. Ya, Junaidi, banyak sekali saran dan masukan dari tim penguji, baik itu dari penguji utama dan ketua, Pak Ketua dan Ibu Sekretaris penguji terkait dengan penelitian Saudara Junaidi. Ya, memang apa yang disampaikan berbagai saran dan masukan, Saudara Junaidi harus betul-betul melihat dan mencermati kembali apa yang menjadi tulisan penelitian saudara. Karena bisa dikatakan bahwa penelitian Anda ini kedepannya berkontribusi di dalam pembangunan daerah Kota Palu dari segi penerangan jalan. Ya. Sehingga jikalau dia punya kontribusi dan tentunya memang strategi penelitian Anda ini, tentu banyak orang yang melihat, ya, banyak orang yang melihat penelitian Anda ke depannya. Untuk itu saran dan masukan benar-benar Anda perhatikan dan perbaiki. Nah,
karena saya merupakan bisa dikatakan PAW ya. PAW pembimbing pendamping ya. Yang sebelumnya itu pembimbing pendamping Anda adalah Kakanda Sadik, karena kebetulan beliau mengundurkan diri, dan Kaprodi menunjuk langsung memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi pengganti daripada Kakanda Sadik. Nah, jadi dari awal saya tidak mengikuti itu. Nah, tetapi saya lihat berdasarkan file yang Anda kirim ke saya, file hasil penelitian yang Anda kirim ke saya, memang masih banyak kekurangan-kekurangan. Misal, nih ya, saat Anda menemui saya, menyampaikan bahwa saya adalah pengganti daripada Pak Sadik sebagai pendamping, sebagai pembimbing pendamping, seharusnya Anda lebih siap saat ingin melakukan atau persentase ujian seminar hasil. Seharusnya Anda lebih siap. Kalau Anda lebih siap, tentu di halaman pengesahan ini namanya sudah terganti. Ya. Nama pembimbing kedua ini sudah terganti. Itu ya. Dan tidak perlu lagi nama itu dengan NIP itu tidak perlu lagi di antaranya itu ada tulisan garis bawah seperti itu. Itu sudah lama punya, itu model lama. Itu dihilangkan saja garis bawahnya, tinggal kamu rapatkan seperti yang ada sekarang ini yang berdasarkan yang kamu kirim ya. Hilangkan saja itu garis bawahnya. Nah, di halaman pernyataan seperti yang dikatakan sebelumnya tidak ada materai, iya memang. Yang kedua tidak rapi. Dia ini pakai dia pakai matriks yang sebelah kiri ya. Harusnya dia yang kotak 4 itu. Sehingga dia lebih kelihatan rapi ya. Dilihat ya, itu ya. Ya, harusnya dia di kotak itu matriksnya kotak 4 itu supaya dia rapi betul. Nah, itu yang begitu juga di abstrak. Namanya Pak Sadik masih ada. Itu ya. Nah, saya ingin bertanya, karena sebelumnya belum terlalu ini bimbingan, karena bahkan mungkin memang belum pernah saya bimbing. Kemarin langsung minta tanda tangan saja karena persetujuan mau ujian. Di abstrak itu berapa kata itu? Yang kau tahu? Yang ada di situ berapa kata itu di abstrak? Saya hitung, Pak. Itu dia. Karena kau tidak hitung, makanya itu. Abstrak itu maksimal 300 kata. Dan orang banyak pakai itu rata-rata di 250 kata abstraknya. Artinya kalau ada kata-kata atau kalimat yang tidak penting atau kalimat yang terlalu banyak, orang Palu bilang banyak sekali TTBG-nya, itu dihilangkan saja. Kalimat-kalimat yang penting-penting saja. Kalimat-kalimat yang penting saja dimasukkan di abstrak. Sehingga di abstrak itu kelihatannya 200 atau 300 atau 250 kata. Itu ya. Itu. Dan spasinya itu harus rapat. Spasi 1 ini. Namanya abstrak. Abstrak itu adalah gambaran umum dari hasil penelitian kita. Di situ sudah kelihatan inti daripada penelitian kita. Itu ya. Itu ya. Itu lanjut. Begitu juga di abstrak bahasa Inggris. Namanya bahasa asing itu harus tulisan miring ya. Iya, harus tulisan miring. Dan namanya Pak Sadik pun harus dihilangkan. Ya, itu. Di kata pengantar pun demikian. Namanya Pak Sadik masih ada. Itu di kata pengantar selaku pembimbing 2. Nah, tapi saya kenapa terlalu ada jarang sekali jaraknya itu pastinya ini kayaknya bukan ini ya, bukan 2,0, mungkin lebih ini.
Itu harus ini ya, diperbaiki supaya tidak kelihatan ini. Daftar isi itu kamu pakai apa itu menyusunnya? Daftar isi, Pak. Ya, kamu pakai apa? Pakai manual atau pakai tabel? Manual, Pak. Pantas ya. Pakailah tabel supaya lebih rapi lagi. Daftar isimu. Lalu tulisan daftar isi itu tidak dimiring begitu. Dia berada di posisi tengah atas. Nanti saya kirimkan tutorial ya, ada di channel YouTube saya, bagaimana caranya menyusun daftar isi yang baik ya. Dan menurut Ibu Gita tadi, banyak sekali kalimat yang tidak sempurna di dalam penulisan Anda ya. Di dalam penulisan Anda itu harus diperbaiki ejaan dan tata bahasanya. Nanti saya kirim juga tutorial di YouTube saya bagaimana cara memperbaiki ejaan dan tata bahasa Anda supaya betul-betul baku. Sehingga di bab 1 sampai bab terakhir Anda perbaiki semua kalimat-kalimat yang tidak sempurna itu. Itu ya. Nah, untuk itu diperbaiki pula itu ya. Nah, memang daftar tabel juga begitu, rancu sekali daftar tabel. Daftar gambar pun demikian. Kenapa begini? Daftar gambar ada dua model tulisan. Kayaknya ini saya lihat. Ya, selain Times Romans ada model tulisan lain ini karena tidak sama. Itu. Halaman daftar gambar itu nomor 68 itu. Kamu pakai huruf apa itu? Matriks apa kamu pakai itu? Itu beda yang di atas. Arial. Terus yang dimaksud terus yang kedua, yang selanjutnya matriks penelitian terdahulu. Matriks penelitian terdahulu itu nama penelitian, tahun, judul penelitian itu. Judulnya kamu jangan taruh di tengah-tengah begitu. Dikasih kotak 4 itu matriksnya sehingga rapi. Itu ya. Nama itu, nama, judul apa segala macam itu ditaruh di tengah, matriksnya jangan di tengah-tengah, yang di tengah taruh yang di kotak 4 sehingga dia rapi. Itu ya. Nah, itu harus diperhatikan. Harusnya kamu sudah pahami itu. Nah, selanjutnya di halaman 15 pengertian administrasi publik, hapus itu pengertian administrasi, pengertian itu. Taruh di situ barangkali konsep seperti yang disarankan oleh pembahas utama tadi. Pengertian administrasi, istilah administrasi publik ini kamu pakai huruf apa ini? Kenapa ini? Kayaknya bukan Times Romans ini. Ya. Kamu pakai huruf lain ini, matriks lain. Halaman 15 itu. Nanti disesuaikan ya. Baik, Pak. Ya. Terus berapa informan? 7, Pak. Siapa semua? Jadi saya di sini ambil 2 orang dari Dinas Perumahan dan Permukiman, 1 orang dari PLN, dan 4 orang dari masyarakat, Pak. Di sini berupa dari kelurahan 3 dan masyarakat biasa 1. Aduh. Apa judulmu? Implementasi kebijakan penerangan jalan umum di Kota Palu, Pak. Oke. Supaya sebanding ya, tapi sudah ini ya, kamu sudah penelitian. Supaya sebanding seharusnya jangan masyarakat masa cuma 1. Ya. Itu ya harusnya lebih lah, tapi sudahlah, itu kan sudah penelitian lagi. Kalau kamu tambah bisa kamu rubah lagi nih. Terus bagan alur pikir. Bagan alur pikir mana nih? Bagan alur pikirmu itu pakailah model-model lain. Masa semuanya sama dari dulu sampai sekarang ini masih begini semua angkatan barangkali begini. Ya punya matriks bagan alur pikirnya. Kotak 4 saja, 3 ke bawah, bersusunan 3 ke bawah. Entah apa yang terjadi, entah apa pengertian daripada penelitian bagan alur pikir ini. Ya, nanti didesain sedemikian rupa supaya bagan alur pikir itu lebih cantik dan unik.
beda daripada bagan-bagan sebelumnya. Itu ya. Nanti saya kirim salah satu contoh anak bimbingan saya yang lain, bagan alur pikirnya. Itu ya. Jadi dirubah itu. Baik, Pak. Ya, dirubah itu. Kamu pakai menulis ini, kamu pakai aplikasi apa? Mohon maaf Pak, di sini saya belum pakai aplikasi, soalnya dari Pak Irfan sendiri kayak belum rekomendasi begitu Pak. Dia kebanyakan dari mahasiswanya tidak pakai Pak, teman-teman bimbingan dari Pak Irfan. Oh Gitu. ya, jadi kebanyakan dari anak bimbingan beliau enggak Iya, ini Pak. ya. Paham ya. Tapi seharusnya itu dipakai ya, sehingga tulisanmu lebih apa namanya, secara ininya, pertanggungjawabannya itu lebih mantap lagi sebenarnya. Oke. Data-data memang jadi begini. Salah satu masalah, karena saya juga melihat apa namanya, problem, saya mengetahui sedikit problem tentang ini, penerangan jalan. Memang kalau kita bayar pajak, bayar pulsa listrik, di situ ada tertera PPJ, ya, pajak penerangan jalan. Artinya kewajiban kita, kewajiban masyarakat sudah dipenuhi melalui pembelian, melalui pajak tadi itu. Setiap kali kita beli pulsa listrik, pasti ada tertulis di situ PPJ. Mungkin berapa persen itu saya lupa. Itu artinya kita sudah memenuhi kewajiban kita, tinggal haknya kita lagi. Tadi itu, misalkan penerangan jalan. Nah, sayangnya salah satu problem yang dirasakan oleh masyarakat, ketika dia mengajukan permintaan penerangan jalan, lampu untuk penerangan jalan itu lambat respon. Yang kedua, kalaupun mau cepat harus dibayar. Padahal kita sudah membayar pajak, ya. Kita sudah membayar pajak. Ada beberapa oknum-oknum, ya, pegawai PLN itu ketika kita ingin membayar, kita ingin meminta dipasangkan lampu penerangan jalan misalkan, itu dia meminta tarif. Ya, dia meminta tarif. Kemarin di kompleks saya, kebetulan saya sendiri yang eksekusi pembayarannya, saya bayar 800.000 untuk dipasangkan satu balon berapa itu, 150 watt atau 100 watt itu di belakang rumah saya. Artinya mereka juga melayani dengan cara-cara seperti itu. Itulah yang seharusnya itu, dan itu mengeluh kita, ya, membuat berdampak pada masyarakat, ya. Kita mengeluh, sehingga itu juga yang bisa Anda cantumkan di latar belakang kalau untuk menguatkan masalah-masalah yang Anda angkat berdasarkan teori yang Anda angkat di latar belakang. Itu ya. Jadi dimasuk. Itu ya. Oke. Yang terakhir dari saya, kalau Anda mau ujian tutup, saya menyarankan ujian tutupnya di awal bulan saja untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Karena Anda paham, saya sudah sampaikan di awal, tidak usah lagi saya ulang karena video ini saya rekam. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, insya Allah saya berangkat ke Palu itu tanggal 28 bulan ini, insya Allah. Saya berangkat meninggalkan Kalimantan menuju ke Palu. Jadi mungkin saja di tanggal 1, tanggal 2 bolehlah kamu ajukan untuk ini. Karena kan ujian tutup itu harus offline, ya, karena di situ ada apa namanya, pengukuhan Anda, sarjana Anda, gitu ya. Jadi itu tidak boleh online, harus offline. Jadi saran dan masukan dari semua tim,
termasuk pembimbing itu tolong dicatat. Saya minta nanti saran hasil perbaikannya Anda buat satu tabel di kertas. Anda buat satu tabel di kertas, catat semua apa yang menjadi saran dan masukan dari tim pembimbing, tim penguji. Setelah itu saya akan periksa mana yang kau sudah perbaiki, mana yang belum. Jadi semua saran dan masukan catat dan buat di satu tabel. Ada berapa saran dan masukan, mungkin 10, lebih daripada 10. Anda catat semua itu, lalu print, lalu perlihatkan saya mana yang disarankan, lalu saya cek di proposal Anda mana yang Anda perbaiki dan mana yang tidak. Kalau belum ada, saya belum tanda tangan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada ayahandaku Dr. Syahrudin Hattab, MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir masukan atau penguatan dari tim penguji, pendamping, pembimbing pendamping, ya ini sangat akurat dan semua sarannya ini adalah penguatannya ya untuk menghasilkan skripsi yang bagus, yang baik ya sebagaimana yang kita lakukan. Dan memang fungsinya pembimbing itu adalah ya bagaimana membimbing mahasiswa agar karya-karya atau skripsi dari hasil penelitian itu betul-betul memiliki unsur-unsur akademik, ya memiliki unsur-unsur ilmiah, dan bahkan ini kalau bisa hasilnya akan dijadikan sebagai sumber atau masukan-masukan kepada pemerintah kota dalam rangka memperkaya kebijakan yang akan dibuat ya di masa akan datang itu ya. Kemudian Junaidi tadi masalah waktu untuk melaksanakan ujian tutup, meskipun ada warning dari Wadik 1 bahwa Anda bisa ujian di tanggal 28, ya tapi tadi itu memberikan atau istilahnya menggugurkan ya harapan dari Anda untuk ujian tanggal 28 karena ada kemungkinan tim pengujimu ini berhalangan hadir di saat itu. Nah, yang ketiga, Junaidi ya hal-hal yang dianggap substansi dari saran-saran yang disampaikan oleh tim penguji dan diperkuat oleh pembimbing. Nah, ini kiranya dibuat ya dalam bentuk tabel. Apa artinya? Bahwa pada saat nanti presentasi dari di saat mau ujian tutup, nah itu tinggal saran-saran yang ditampilkan. Apa saran-saran yang disampaikan oleh pembahas atau tim penguji pada hari ini. Nah, saya kira 3 hal yang perlu Anda ketahui atau yang perlu Anda pahami ya sehingga nanti ujian atau rencana ujian ya bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua dan tidak ada hal yang perlu ya dipersoalkan atau dipermasalahkan atau yang bisa menjadi penghambat atau penyebab ya dari ujian Anda nanti ya. Mudah-mudahan carilah waktu yang tepat yaitu untuk Anda ujian. Baik, Junaidi, sekali lagi saya bertanya apakah semua saran-saran sudah dicatat, sudah direkam? Sudah ya. Nah, tentunya ada yang perlu diperkuat atau perlu diperbaiki. Ya, ada juga saya kira yang tidak penting diperbaiki, ya tergantung ya daripada substansi penelitian Anda itu ya. Tapi saya lihat tadi semua penting sepertinya ini Junaidi. Ya, saya kira ini Anda lihat
nanti. Terutama dengan pembimbing utamamu yang tidak sempat hadir ini. Nah, inilah yang perlu Anda presentasi ulang kembali dengan dia ya. Ya, supaya bisa juga memberikan saran-saran ya, apa yang perlu Anda perbuat atau perlu Anda perbaiki. Nah, saya kira harapan kita dari Junaidi adalah bisa segera memperbaiki ya semua hal yang dianggap atau catatan-catatan yang dianggap penting, yaitu untuk kelengkapan tesis atau skripsi dari Junaidi. Ya, ada yang perlu klarifikasi atau perlu diverifikasi Junaidi? Nggak ada sih Pak, cuma Pak Irfan katanya dia ada perjalanan ke luar kota katanya Pak, makanya tidak sempat hadir. Oh baik, ya tidak ada masalah. Saya kira informasinya ya sudah menambah pengetahuan kita ya bahwa beliau tidak hadir bukan karena disengaja, tapi dia sedang melakukan aktivitas keluar kota. Saya kira itu. Ya, saya sebagai pimpinan sidang mengucapkan selamat kepada Junaidi karena kebetulan Junaidi juga tidak memberikan verifikasi, dan kepada semua tim penguji baik pembahas utama Bapak Dr. Haji Nasir Mangasing MC, Bu Sekretaris Gita siapa namanya? Ini Gita Parista ya. Gita Parista Esos MAP. Dan juga Nanda Muhammad Roy Pandih Esos MAP ya, bagi pembimbing. Saya ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kita ini untuk menjalankan tugas. Semoga apa yang kita hasilkan pada hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan kata yang paling indah adalah alhamdulillah wa syukrillah wala haula wala quwwata illa billah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi Junaidi cepat untuk mengurus semua dokumenmu ya. Baik Pak. Iya. Terima kasih Pak. Saya izin Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu Gita. Ya, Ibu Gita sudah sehat ya? iya Pak. Oh, Persiapan lahiran dia ya Pak itu. Dan oh. Saya kira apa? Kemarin ke rumah